أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang beriman rahimahullah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ayat-ayat yang kita kaji Al-Quran yang berusaha kita pahami bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, menambah kuat keimanan kita kepada Allah, menetapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin semangat beramal soleh untuk bekal di yaumul akhir nanti. Pada kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar kita baca bersama-sama secara buku, terus diikuti oleh ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar, kautsar. Fasolli maka sholatlah kamu lirabbika karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu, huwal abtar dialah orang yang terputus. Inna pada ayat pertama dibacanya panjang karena ada kami. Inna asalna teh innana, asal teh dua, asalna teh innana, cuman nunnya berturut-turut maka disatukan litawalin munaj karena ada nun berturut-turut. Jadi inna yang terbayang ada dua nun, nun yang pertama yang pendek, nun kedua yang panjang dihijikeun inna. Asalna innana. Nun yang ada pada ayat ketiga innanya pendek karena sungguh. Kalau nunnya panjang itu artinya kami, sesungguhnya kami. Kalau nunnya pendek inna sesungguhnya saja. Jadi kalau salah baca berarti salah arti. Dalam majana inna atau inna kautsar sesungguhnya hukum sama nggak ada kamian, makanya dipanjangkan inna asalna innana asal. Di surat-surat lain masih ada yang terdapat pakai innana ana minal innana. Ini surat Al-Qadar inna anzalna. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau nun yang ada pada ayat pertama dibaca panjang 4 harokat, dilamain aja. Kalau nun yang ada pada ayat ketiga jangan dibaca panjang.
Surah Al-Kautsar ini adalah surat favorit kita semua. Karena menghadapi Hamzah. Nauna. Ya, panjangnya ini. Ya, dibaca panjang karena menghadapi Hamzah. Jadi kan ada rumus kalau alis ketemu Hamzah atau alif dibacanya 4 harokat. Lama in aja. Kapan dibaca lamain? Kalau bertemu alif atau hamzah. Kayak ada yang dibacanya di ayun aja kalau tanpa ada alis. Tapi kalau ada alif ketemu tasydid atau sukun siga walad dhalil itu lama kan aja itu 6 harokat. Walad dhalin 6 harokat. Kenapa? Karena alis ketemu tasydid atau sukun. Jadi itu alis-alis teh ya, tinggal kepaina hamzah 4 harokat, tasydid sukun 6 harokat. Dia nanya daripada panjang karena ada alis ketemu hamzah. Innana ditahan. Inna 3 harokat ditahan karena nun tasydid gunnah. Lamma ditahan lamma. Ibu sudah belajar gitu ya. Sekarang ini surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah favorit kita semua karena pendek. Dan kadang-kadang kalau kebetulan pasti tidak ojo pas ngajak buat sholat tiba-tiba menghafalkan Al-Kautsar. Tidak direncanakan. Padahal surat yang 3 ayat di Al-Quran surat nama Al-Asr, surah Al-Kautsar. Tapi ketika sholat yang teringat itu Al-Kautsar. Itu Al-Kautsar. Bangun lagi kabar buru-buru. Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat. Surat Makkiyah, termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Nazalat ba'dal Adiyat, diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Jadi setelah surat Al-Adiyat baru turun surah Al-Kautsar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, qala dia berkata, Akfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikfa'atan. Rasulullah pernah tertunduk sejenak. Ia lagi di depan para sahabat. Rasulullah tungkul faro sahu, tiba-tiba terus tungkul diangkat kepalanya. Sahu mubtasiman sambil tersenyum. Tungkul tiba-tiba diangkat lalu tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, lima dhahikta, kenapa kamu tertawa, tersenyum wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu unzilat alayya anifan suratun, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku barusan satu surah. Maka Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna al-kautsar. Kata Rasulullah, barusan diturunkan kepadaku surah Al-Kautsar. Jadi turunnya wahyu kadang-kadang melalui mimpi, kadang-kadang tiba-tiba lagi ini, tiba-tiba lagi turun wahyu. Jadi kalau Rasulullah lagi ngobrol dengan sahabat terdiam, itu lagi turun ayat kepada Rasul. Di Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, munajjaman. Kalau kitab Injil dan Taurat itu turunnya sekaligus satu kitab, jumlatan wahidatan. Kitab Injil, kitab Al-Quran, Taurat itu sebutnya kitab Samawiyah. Samawiyah kitab yang diturunkan dari langit langsung oleh Allah berdasarkan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Turun. Kalau kitab Injil sekaligus satu surat, satu kitab. Kitab Taurat satu kitab. Tapi kalau kitab Al-Quran tidak, diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, sesuai dengan masa kerasulan Rasulullah. Ketika Rasul meninggal, baru Quran sudah sempurna. Jadi
tidak sempurna 30 juz langsung turun. Makanya kata orang kafir, kalaulah Quran diturunkan secara sekaligus, pastilah kami akan beriman. Padahal bohong. Sama seperti halnya Bani Israel dulu, minta Al-Quran dikasih, minta kitab dikasih kitabnya kan. Taurat malah nabi-nabinya dibunuh. Nah, inilah hikmah kenapa Al-Quran turunkan berangsur-angsur, karena sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan kronologis yang dialami, supaya umat tidak merasa berat kalau dikasih Quran sedikit-sedikit. Ya kalau soal banyak maka berat. Luas, oh ini susu tiba-tiba satu Quran. Ya makanya surat-surat yang berkaitan tentang ibadah, tentang muamalah, tentang jinayah itu kebanyakan turunnya di Madinah, Madaniyah. Tapi kalau surat-surat tentang akidah, tentang surga, neraka, keyakinan itu turunnya di Mekah. Makanya di sini disebutkan tentang Al-Kautsar, surat Al-Makkiyah. Kata Nabi, kata sahabat, Nabi pernah tertunduk sejenak kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Ditanyakan, kenapa kamu tersenyum? Kata Nabi, tunggu diturunkan kepadaku barusan surah Al-Kautsar hatta khotamah, sampai akhir ayat beliau membacanya. Faqala, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, hal tadruna mal kautsar, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan Kautsar? Apa yang disebut dengan Al-Kautsar? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu yang lebih mengetahui. Ya, jadi Rasulullah membuat pertanyaan untuk memberikan penasaran. Ya, berarti Rasulullah bertanya bukan tidak tahu, supaya penasaran sehingga guru ulah menaruh ke ibu-ibu terang namanya disebut sholat. Begitu itu apa Ustaz? Sama itu bertanya bukan untuk meminta jawaban, tapi bertanya untuk memancing perhatian atau mengukur seberapa jauh pemahaman si santri atau di jamaah yang sedang belajar bersama kita. Jadi ini Rasulullah metode mengajar dengan pertanyaan. Ya. Hal tadruna mal Kautsar, apa kamu tahu apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi menjawab, huwa nahrun, dia adalah sungai yang diberikan atanihi Rabbi, Tuhanku kepadaku, fil jannah, di dalam surga, alaihi khairun katsir, di dalam terdapat kebaikan yang banyak, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang seluruh umatku akan singgah, akan mendatanginya pada hari kiamat. Aniyatuhu, bejana-bejananya seperti bintang-bintang yang banyak, adadul kawakib. Jadi bejana-bejananya, maksudnya batu-batunya, bahan-bahan yang ada di sungai itu seperti bintang-bintang yang ada di langit, saking gemerlapnya, mengkilapnya. Yuhtalajul abdu minum. Nah, tapi ada di antara umatku yang diusir dari telaga Kautsar. Jadi ada yang diusir, pergi kamu. Fa'aqulu, maka aku mengatakan, ya Rabbi innahu min ummati, sesungguhnya dia adalah umatku. Dari kejauhan Nabi melihat, oh itu umatku, bergerombol datang kepada telaga Al-Kautsar. Pas sudah sampai di telaga Al-Kautsar, diusir, pergi kamu. Fayuqalu, maka dikatakan kepada dia, innaka la tadri, engkau tidak tahu wahai Muhammad, ma'ahdatsu ba'dasa, apa yang mereka adakan setelah kamu tidak ada. Ya, Rasulullah udah menyangka, oh dia itu umatku. Cek Allah, didinya apa? Pasti dinya maut melakukan apa? Ustaz, anu ngusirna teh Allah. Allah diusir. Ya, akhirnya pas kata Allah, kamu tidak tahu Nabi Muhammad kata, ya Allah itu umatku. Kata Allah, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu tidak ada. Maka ketika Nabi mendengar itu, Nabi pun mengusir, sana kamu, laisa min ummati, kamu bukan umatku.
Ya asal lama mengakui dia itu umatku sampai membela kepada Allah, tapi kata kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu tidak ada. Maka kata Nabi, pergi kamu. Nabi itu melakukan apa? Contoh. Melakukan sesuatu yang tidak dicontoh. Di sini di dalam tafsirnya ada dua. Yang pertama orang yang murtad, yang ashabi gitu kan, yang menyebutnya ashabi. Kata Nabi, ashabi. Pas sudah dekat, kata Allah, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahku. Lalulah di sana kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang murtad setelah Nabi meninggal. Masuk Islam secara berbondong-bondong. Said An-Nasr, idza jaa nasrullah yau syaruna fi dinilai afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Kemudian tiba-tiba pas Nabi meninggal, mereka keluar pada Islam berbondong-bondong. Jadi Nabi pas maut Nabi teh seueur nu keluar Islam secara berbondong-bondong. Nabi menyangka dia itu adalah umatnya ini, padahal kamu tidak tahu mereka telah murtad setelah kamu tidak ada. Yang kedua, dan menafsirkan juga kamu berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Ya, itu dina ibadah, selalu melakukan inovasi, selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan yang tidak Nabi contohkan. Kita sudah tahu ibadah-ibadah mana saja yang mengandung perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan. Seperti ulang tahun, Bu. Ya, tahun baru itu kan mereka anggap sebagai ibadah yang dilaksanakan oleh orang Nasrani dan dilakukan oleh umat Islam. Wa qad warada fi sifatil haud. Nah, di sini terangkan telah diterangkan tentang sifat telaga haud yaumul qiyamah. Annahu bahwasanya telaga haud itu memiliki dua talang yang diturunkanlah air dari langit dari sungai Al-Kautsar. Tadi disebutkan sedangkan sungai Al-Kautsar itu di dalam surga, tapi kenapa sudah masuk surga diusir? Oh, ternyata bukan dari surga diusir nama di telaga haud di padang mahsyar. Tapi di sana disebutkan sungai yang ada dalam surga. Nah, sungai itu panjang, Bu, dari surga sampai pada mahsyar. Tapi nu pokokna di surga, tapi sampai kepada mahsyar. Diusirnya ketika masih di padang mahsyar. Ketika orang-orang lewat, kata Nabi, siapa yang minum sungai Kautsar pasti tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kenapa tidak akan pernah haus? Karena selama 50.000 tahun, Komisina Al-Fasihah 50.000 tahun, mereka diam di padang mahsyar. Bu, 50.000 tahun di padang mahsyar itu lama waktunya. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Lalu orang-orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Minum, nggak ada minuman, tidak ada teh pucuk, tidak ada teh gelas, tidak ada jus, semuanya kehausan. Ya, ada orang yang bercucuran darah di mulutnya, bercucuran di hidungnya, cuma minum darahnya. Saking haus di padang mahsyar. Tapi hisab belum dimulai. Lama. Singkat cerita, bukan cerita mahsyar. Nantilah bab mahsyar. Singkat cerita, udah haus lama setelah dihisaban, beres hisab, haus bisa kan? 150.000 tahun tidak minum. Digeran ieu ka dieu gara ari teh telaga Al-Kautsar. Silakan sekarang minum. Selama 50.000 tahun tidak minum. Ya, matahari dekat, kepanasan. Ayeuna wae urang lamun kapanasan Pokoknya kesang menjawab aku hausnya kecita. Ayeuna mah hampir. Tapi 50.000 tahun ini kepanasan nggak ada air minum. Nah, orang-orang yang beriman, yang soleh, kata Nabi, silakan sekarang kamu minum dari telagaku, telaga Al-Kautsar. Siapa yang meminum dari air itu, mana tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu disebutkan telaga Al-Kautsar adalah dua air yang keluar dari dua talang dari langit. Ya, aniyatuhu, bejana-bejananya, bahan-bahannya seperti bintang-bintang di langit berkilauan. Disebutkan dalam riwayat lain
Ketika kami sedang bersama Nabi, tiba-tiba Nabi tertunduk mengangkat kepalanya kemudian tertawa. Sahabat bertanya, apa yang membuat kamu tertawa? Kata Nabi, turun kepadaku surat Al-Kautsar. Tahukah kamu surat Al-Kautsar itu apa? Apa yang dinamakan Al-Kautsar? Kata Nabi, fa'inul nahrun. Al-Kautsar adalah sungai. Wa'adanihi Rabbi, yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku kebaikan yang banyak, yaitu telaga yang akan datang kepada umatku pada hari kiamat, yang bahannya seperti bejana-bejana seperti bintang-bintang di langit. Maka akan diusir darinya beberapa hamba umatku. Maka aku mengatakan, innahu min umati ya Allah. Kenapa kamu usir? Kata Allah, kamu tidak tahu Muhammad apa yang kamu lakukan setelah kamu tidak ada. Jadi ini banyak riwayat-riwayatnya. Jadi kalau di Al-Quran sampai terjemahkan, artinya Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Itu jawabannya. Padahal Kautsar itu Kausar. Kautsar itu Kausar. Makanya kata sebagian ahli tafsir, kalau kamu memberikan anakmu nama Kausar, itu artinya kamu memberikan anakmu seorang anak dengan nama seseorang yang memiliki kebaikan yang banyak. Jadi ahli tafsir yang mengatakan Kausar itu kalau dipakai kepada nama orang, berarti seorang lelaki yang memiliki kebaikan yang banyak. Jadi kalau ibu mau punya anak namanya Kausar, lelaki yang memiliki kebaikan yang banyak. Kenapa Sunnah Kausar disebutkan banyak? Karena di sana airnya melimpah banyak. Bahasa Arabnya banyak, bahasa Arab kasir, kasrotun, kasirun atau kasrotun, itu artinya banyak. Lalu dipakai Kautsar. Ya, jadi kenapa Kautsar banyak? Karena banyak ayatnya. Nanti ada penafsiran dari Ibnu Abbas yang disebut Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Tapi yang lebih kuat, Kautsar itu apa? Telaga Haud, telaga Al-Kautsar. Gitu. Cuman nanti kata Ibnu Abbas, karena di sana ada kebaikan yang banyak, disebutlah Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Jadi kalau punya anak, kasih nama Kautsar. Ada teman ya rencana namanya Al-Kautsar, Sukiran Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Kalau hijau Al-Kautsar. Terus disebutkan lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas, atau itu diberikan kepadaku Kautsar, ya itu adalah ternyata Al-Kautsar adalah nahrun yajri, sungai yang mengalir, yang alirannya tidak bisa dibedahkan. Syakwan. Wa idhabatau, ternyata tepi-tepinya terdapat kubah-kubah dari lu'lu' mutiara. Jadi ada kubah-kubah dari mutiara. Jadi kita tapi tadi aya kemah anu siga terowongan ada dari mutiara. Fadorobtu, kemudian aku memasukkan tanganku fiturbati ke ujung sungai itu, ke tanah sungai itu. Faida, tiba-tiba baunya seharum minyak kasturi, gitu ya. Dan di bawahnya pun ada lagi apa? Batu-batu yang seperti mutiara, batu-batu mutiara. Jadi sungai batu-batu mutiara. Hiasannya sangat indah. Diriwayatkan lagi dari riwayat Imam Ahmad, dakhaltul jannah, aku masuk surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang kemah-kemahnya kemah-kemah mutiara. Aku masukkan tanganku ke dalamnya, mengalir air yang seharum minyak kasturi. Aku mengatakan, apa ini wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang Allah akan berikan kepadamu, yang Allah telah berikan kepadamu. Wabu saking utamanya sungai Al-Kautsar. Karek sungai nangkul, can rumahna. Ya, orang siapa yang membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun rumahnya di surga. Ikarek sungaina. Karena kan orang lamun tinggal di kampung itu kan besarnya punya. Lamun hayang piknik kita, hayang rumahan teu, gitu kan? Aya sawah teu. Aya gunung teu gitu kan. Lamun ayeuna kan lamun teu aya sungai teu rame. Ya, kadang-kadang dulu waktu masih
masih jomblo, masih lajang ya Bu. Dakwah di Ciamis, tapi nanti dilepet di Panawangan Bu. Wah, selama 20 hari tahun bulan Ramadan teman. Wah, enak indah pisan. Pokoknya mah sampai-sampai di malam terakhir perpisahan dengan Ciamis, tidur nanti di sungai Bu. Wah, kieu Bu. Heran pisan. Langsung diretik biasa. Pokoknya mantap anak bola. Ayo. Nomor batur. Praktek dakwah 20 hari di situ. Nyalira. Tapi indah bisa. Itulah yang di dunia wes ketemu indah. Bahwa ini di surga. Ya, barang siapa yang menyungguh orang yang sakit, maka Allah akan bangunkan kebun kebun di surga. Bagus banget. Bayangkan pada tani, pada tani dia tuh. Allah menyiapkan kebun, menyiapkan sawah bukan untuk kita tani, menyiapkan segala rupa kebun, tinggal menikmati. Nah, enak ya, curcor cai, ya suara manuk, bukan jadi kayak itu. Ayo, lagi, ya kan nih, udah itu masih dulu. Jadi lamun naik ojek teh kalur, naik ojek kalur. Luhur di sepanjang jalan teh di luhur gunung nak katingali Waduk Dharma terus di kota Ciamis, kota Kuningan, Cikijing katingali Waduk Dharma. Abi katonggo wah mantap apa nama lah umum hiking ke luhur teh ya karena berasa baragir Bu warga nantinya beda di kota mah. Maksudnya teh ya ramah tak kenal we naros ka dieu nyimpang heula. Saya ka dieu. Setiap desa kan beda desa kampung. Keterangan ku pokoknya mah. Ya pokoknya mah sawe dengan langkung di keluaran ka bumi heula. Kan ka dieu nyimpang lah bisa. Ketinggalin tamu beneran. Ya beda kampung, beda RW. Naros we Bu. Kadieu hayang kasih kalihan kasih beran. Wah, untuk aya ormasna beda, pahamna beda, tapi babarengan we. Walaupun ieu osok anu tahlilan ieu tara babarengan we Bu. Pokona mah teu aya perbedaan. Wah, hebat ieu mah. Ya Allah aya bumi rusak beberongan utur moyong. Bumi rusak. Ya aya ieu kadieu ada mal gula, ada diajarkeun ada mal gula Bu. Damel gula tobok, gula aren tidak pernah diajarkan. Noprak pare diajarkan sama TK kita kalahkan noprak pare. Tapi resep lah nya diajarkan ngarakna ala caruluk. Cangkang lain. Oh iya cangkang lain. Mereka arah-arah gini aduh ya Allah gini arah. Tapi nikmat Bu selama 20 hari teh selama ongko dapat naon berpetualang si bolang. Ya, gara nyawa HP kieu terus di sawah. Kucuban ka sawah. Tarawih terjadi ya. Bagi-bagi gara-gara geus ka sawah sakieu. Nyawa HP terus kan anu kieu kumpul. Tu lain belok ka terus. Kucuban ka sawah sakieu. Bagi-bagi kumaha ieu tarawih pada akhirna 20 hari enggak tarawih terus ceramah 20 hari. Aduh capek ngajar baru dan santri 20 hari. Jalan-jalan ke 20 hari. Kita menikmati nyalira itu. Aya wajib kan aya orang itu ngajak we jalan-jalan. Ya setiap rumah buka di dieu pokokna mah omat kudu buka di dieu. Semua rumah we orang buka. Uing teh we. Uing teh bingung eta alep oleh-oleh alep kieu. Oleh-oleh abdi. Itu kemampuan nyanak lah, kayak nyanak kendaraan kayak itu syarat di anu mutus kayak itu tentang nyanak kendaraan. Jadi itu kena elok gitu, segala guru ini laut kalapam so nyanak nyamira bisa nih tapi nyanak nyamira. Tapi orang itu segala dipastikan luar biasa. Coba daerahnya indah, tolong di mana-mana yang mancing namanya ayah. Itu baru di dunia kok indah. Di betah, di sawah betah, di kebun betah. Ya, kemudian di surga. Sungai nawai, mutiara-mutiara. Itu Bu. Ya, jadi yang kali itu Bu.
Ini ngawas libur 10 bulannya kurang itu. Ya. Tapi akses jalanan ya. Saya Bu lewat izin lewat Sumedang. Mantap. Mantap Bu. Ayo saya pilih. Saya pilih. Saya suka Bu. Ibu kita ulang baru ditunya. Cuma orang Ciamis. Si Bapak di Gunung Halu. Ya, terbesar tuh Gunung Halu. Udah ngalungin saya. Banjar, Banjar, iya. Masih akan dekatnya kecil. Kalau Banjar Benten atau Banjar mah pada kayak itu kota. Ngalamungan kan kecil. Ngalamungan Ciamis. Tepami Ciamis gimana? Ciamis nu pada ke Kuningan. Jadi lebih dekat ke Cikijing aja. Jadi sana Arata. Pangandaran. Kiri ke itu Kuningan ke Cirebon gitu. Lanjutkan kita lupakan Ciamis itu adalah gambaran surga Al-Kausar. Panjalu kayaknya Ciamis ya. Nah, Panjalu, di atas Panjalu tapi itu bikin gitu Bu. Jadi wih lah pas mana tadi dah? Oh ini. Surga. Oh mutiara, kemah namanya ada mutiara. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, lama arja bin Nabi, ketika Nabi Mi'raj, ada Isra Mi'raj ini punya Mi'raj itu. Al Isra mana Bu Isra itu? Jalan mana dari Masjidil Haram. Kamu Mi'raj dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul. Ketika Nabi Mi'raj ke atas langit, itu aku mendatangi sungai itu. Cing ningali ngecek ayat itu, cina ditingali. Ternyata benar sana ada sungai yang tepi-tepinya ada kubah-kubah mutiara yang dilubangi. Aku mata gambaran kubah-kubah mutiara yang dilubangi. Tapi can kebayang dengan itu. Ya, mungkin orang itu. Fakultu maka aku bertanya kepada Jibril, Mahada ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala hadal Kausar, inilah Kausar. Wah, Nabi itu semakin rindu, kayak gara-gara ya lagi. Tapi misi kenabian terojuan belum selesai. Makanya ketika Nabi apa? Mau meninggal, ditawari kan ke malaikat mau lanjut atau mau meninggal. Mau ketemu Allah langsung. Karena mungkin milih Allah, mungkinnya Nabi kan pas pada maut kita bisa pada lanjut atau pada bertemu Allah. Pada maut. Nah nggak jelas nikmatnya terus ada kenikmatan udah jelas surga dan Nabi mah udah jelas kenikmatan. Sudah dijamin mau. Kita gitu sebelum kita sudah lelah dengan dunia, benar. Sudah lelah. Karena gara-gara mau, tapi orang jangan yakin aja kan itu capek, benar Bu capek Bu, aduh, karena jelas capek ininya. Ibu capek itu, capek teh, ya gara-gara meninggal, ya maka tinggi gawas capek. Tapi pikir orang menang wah Kausar ya, anak mau sih kanarakan, maksudnya kan, akhir tuh, ya capek Bu. Dan sama perusahaan sama istri capek gini, ngajar itu capek gini. Ya nyapun makalah capek, macah heula capek. Udah semua pekerjaan capek. Dan nyebat tiga kieu enak saja jadi ustaz manya sana capek, sana stres gitu ustaz itu. Nah stres, karena kan harus menyampaikan sesuatu ke umat yang harus disiapkan dulu. Lama persiapan mah tuh kayak nyari ustawan tuh. Ya gitu. Capek, semua orang capek. Nah, kalau orang-orang yang soleh ingin mengakhiri hidup, karena sudah jelas pahalanya di sisi Allah. Ya, tapi karena kita belum jelas ya nikmati ajalah kecapean ini. Ya, jangan sampai capek-capek tapi tidak berbuah pahala. Kurma capek, pukul utus capek aing mah kieu capek nyoki menimpai. Tah, sekali jadi tidak pahala. Ya. Karena kata Nabi, ketika kamu sudah bosan hidup, kamu dengan berbagai penyakit menimpamu dan berbagai masalah menimpamu, jangan mengatakan ya Allah cabutlah nyawaku, nggak boleh.
Nggak boleh kita berdoa, ya Allah cabutlah nyawaku, nggak boleh. Tapi apa doa yang Nabi ajarkan? Allahumma ahyini makanatil hayat khaironi. Ya Allah hidupkanlah aku selama hayat itu baik untukku. Wa tawaffani makanatil wafat khaironi, dan matikanlah aku jika mati itu baik untukku. Ya nggak boleh berdoa, ya Allah secapai hirup jiwa ini ngepae, tantang nggak boleh. Ya sebesar apapun masalah kita, sakit kita, yang kita berdoa, ya Allah cabutlah nyawa. Nabi masuk diperlihatkan nih Kausar, ini surga. Kan Nabi pas mau mati atau mau tetap di dunia, mau atau jelas kan udah ada, udah jelas kenikmatannya. Kita belum jelas ya, kita berusaha agar kita bisa termasuk yang mendapatkan Kausar yang ditunggu oleh Nabi. Aku menunggu umatku. Ya. Tapi ada kabar gembira kepada kita bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang Nabi sebutkan sebagai umat terbaik. Ya, ketika Nabi bertanya, ayul khalqi ajabu imanan, tahukah kamu siapa orang yang paling luar biasa imannya? Nabi kan bertanya gitu. Para sahabat bertanya, orang yang luar biasa imannya itu adalah al-malaikat, para malaikat. Kata Nabi, bukan. Kalau malaikat imannya luar biasa wajar karena dia melihat Allah. Maka kata Nabi, bukan malaikat. Terus para sahabat menjawab, Rasul atau para nabi? Bukan. Kalau para nabi Rasul imannya bagus ya wajar, karena mereka mendapat wahyu dari Allah langsung. Maka para sahabat menjawab malaikat salah, menjawab Rasul Nabi salah. Kata sahabat dengan pede, kalau bukan malaikat dan Rasul, kita inilah para sahabatmu yang imannya luar biasa. Jadi wajar atau pede sih gitu kan, yuk kurang lain. Wajar kalian iman kepada Allah Rasul, karena kalian melihat wahyu turun kepada. Kata akhirnya para sahabat tahu, ya udah nyerah siapa itu, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Nabi, dia adalah umatku yang hidup setelah aku tidak ada. Mereka beriman kepadaku lewat tulisan-tulisan yang ada pada mereka. Iya kita. Dan siapa oleh Nabi imannya yang paling luar biasa. Kita iman kepada Nabi padahal kita belum pernah bertemu dengan Nabi. Kata Nabi apa? Aku rindu dia. Aku sangat rindu. Aku rindu dia. Sampai Nabi mau meninggal, apa yang kata Nabi disebutkan? Kata Nabi, ummati, ummati. Umatku, umatku. Ketika Nabi dibagikan di padang mahsyar, kata Nabi, ummati, ummati. Yang Nabi ingat cuma umatnya, karena Nabi rindu kepada kita. Tidak pernah Nabi mengatakan istriku, istriku nggak pernah. Anakku, anakku nggak pernah. Nabi ingat cuma umatku, umatku. Karena saking Nabi rindu kepada kita. Nah, masalahnya kita rindu ke Nabi. Ya, Nabi merindu ke orang rindu ke. Nah, gitu ya. Makanya Nabi rindu. Kapan Nabi menunggu? Nabi menunggu di Telaga Kausar, nungguan orang nanti akan bersama-sama kita masuk surga. Gitu. Qala al-Kausar, itu adalah al-Kausar ketika Nabi sedang Mi'raj. Selanjutnya dari sahabat Anas bin Malik, hadis riwayat Ibnu Jarir, lama usri, ketika aku diperjalankan pada malam hari, lalu Jibril lewat ke langit dunia, faidah huwa, ketika aku bersama Jibril ke langit dunia, faidah huwa binahrin alaihi, aku mendapati ada sebuah sungai alai qasrun, yang terdapat istana. Istana aku bukan astana. Astana mah kuburan kali. Terdapat qasrun istana min lu'lu, yang terbuat dari mutiara, wajabarjad, dan terdapat batu-batu permata. Sungai keliling nanti istana. Tadi disebutnya kemah, padahal istana kemah nanti yang dikelilingi oleh batu-batu mutiara dan permata. Padahal kemudian Nabi pergi ya, memasukkan tangannya ke tanahnya. Tangan aku mail bauna. Bauna bau minyak kasturi, eleh eta masuk Big Boss, Martin nanti. Kalau wangi-wangi depan minyak parfum mahal di dunia mahal ya. Qala, Nabi bertanya, ya Jibril, mana ada nahar?
sungai apa ini? Kok wangi banget? Qala wal kausar. Ini adalah al-kausar alladzi khabba ala karubuka, yang Allah telah sediakan untukmu. Ini banyak hadisnya. Nabi itu semakin menggebu-gebu ini segala memasuki al-kausar. Karek al-kausar dan surga apa itu kenikmatan surga. Karek sungai nangku agak. Tapi sungai namanya siga ki komedi surga. Terus jenisnya Al-Quran, piring-piringnya terbuat dari emas, itu surga tuh. Ya, ayah mau anu kalau piring emas ayah anu ya. Tapi telanganan naon, pala-pala ayah piring emas telanganan dari pala-pala. Tadi akhirat mah, tong pikir pala-pala sih ayah. Itu tentang hadis Isra Mi'raj. Ya, terus. Ketika aku sedang diisrakan ke surga, ditampakkan kepadaku sungai yang ujung-ujungnya kubah-kubah permata mutiara yang ditupi. Aku bertanya malaikat bertanya kepadaku, tahukah kamu apa ini? Ini adalah kausar. Terus al-kausar adalah di sini disebutkan dari hadis Anas, al-kausar adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga, tanahnya seharum minyak kasturi, warna putih seperti susu, lebih putih daripada susu senabu. Jadi warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Aduh, gue lima giung aduh. Kayak mau jadi serius kali atau pikir gitu. Yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Aduh, lima giung. Ibu hayang di madu? Yang diracun. Ya. Taridu tairun. Wah, Bu. Datanglah burung-burung. Aknaqwa yang lehernya seperti burung unta. Berarti lehernya kenal? Panjang. Betulnya. Faqala Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, innaha naimah." Pastilah burung itu nikmatnya. Pastilah burung itu nikmat tidak? Kata Nabi, aku akan memakannya dan aku akan menikmati kelezatan burung itu. Oh, Bu, ayam manuk nikmat ngalewat. Di sungai eta tewak, bencit, dibakar enak bisa cenah bisa. Ya, kalau dipikir ditewak dibakar lah sisi semalungan. Pokoknya harus tersedia ya. Kan lagi Nabi di sungai batu-batu permata. Nabi itu lewat manuk burung unta gitu kan. Ditewak dibakar begitu. Kata bukan enak bisa kan. Mau anamu, aku akan menikmati kelezatan burung itu. Tuh, jadi di sungai dengan segala keindahannya dirinya nggak bakal. Tadi mana? Sungai itu tapi masih nyiuk mah terami sehingga di dunia ngojek itu nah. Ya tuh kira gombrong kusir udah amis saya nggak mau atuh. Dia terus dipikir sih orang itu giung nikmat Bu asli giung tuh. Ya maksud ini perumpamaan saking nikmatnya. Ya. Kalau Bu saya menyamai. Nah, tidak akan ada menyamai lah. Tidak akan terbayang kata Nabi malah ainun ra'at tidak akan pernah terlihat oleh mata sekarang di dunia, walau dunun sami'at tidak akan pernah terdengar, walau khatara fi qalbi insan tidak akan pernah terpikir dalam hati atau pikiran manusia. Maka bayang, ini disebut kerja sebagai perumpamaan ngapa orang kabayang ngumpul. Padahal beda bentuk nama ke itu nama. Kan diserupakan dengan bentuk yang ada di dunia agar kita imajinasi kita tidak berpikir terlalu jauh. Oh sudah pikir gitu kebayang. Tapi rasanya beda, bentuknya berbeda. Kita terus sebutkan ini masih berbicara tentang kausar tersebut. Anna rajulan, ada seorang laki-laki bertanya, Rasulullah, apa itu al-kausar? Kata Nabi, telah sungai di surga yang Allah berikan kepadaku, yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, burung-burung ada di dalamnya, atau burung unta yang lehernya panjang. Umar berkata, pasti nikmatnya, kita akan menikmatinya wahai Umar. Jadi itulah keutamaan sungai Al-Kausar. Terus
Ini hampir sama hadis-hadisnya. Ini hadis-hadisnya hampir sama tentang sungai Al-Kautsar. Dari Ibnu Abbas, nah ini baru ada penafsiran baru. Ibnu Abbas berkata, "Anau qala fil Kautsar." Dia berkata tentang Al-Kautsar. Kautsar adalah al-khair, kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Disinilah ada terjemah kebaikan yang banyak, kenikmatan yang banyak. Dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Al-Kautsar adalah kenikmatan atau kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi disebutkan lagi, Al-Kautsar adalah al-khairul kasir, adalah kebaikan yang banyak. Dari kata-kata kasroh, kasir artinya banyak, kenikmatan yang banyak. Ini bertentangan tidak dengan namanya Kautsar artian sungai, tidak bertentangan. Ya, kalau kebaikan yang banyak itu artinya umum, semua kebaikan yang didapati Nabi, yang didapatkan Nabi itu adalah Al-Kautsar, berupa kenabian, ya Bu, berupa umat yang banyak, berupa sungai, itu namanya Al-Kautsar. Tapi kalau secara khusus itu Al-Kautsar nama sebuah telaga sungai Nabi. Tapi secara umum kata Ibnu Abbas, Al-Kautsar adalah kebaikan, kenikmatan yang banyak. Al-Kautsar adalah al-khairul kasir, khair, kebaikan yang banyak. Ini adalah tafsir yang umum, ya, sedangkan sungai tafsir khusus. Tapi dua-duanya tidak menyalahi, karena sungai termasuk kenikmatan, kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu Al-Kautsar adalah kata Mujahid, kebaikan yang banyak, al-khairul kasir di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut Ikrimah, Al-Kautsar adalah an-nubuwah, kenabian. Rasul diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, itu adalah Al-Kautsar. Quran dan pahala akhirat adalah Al-Kautsar. Jadi banyak penafsiran tentang Al-Kautsar. Tapi yang paling kuat, Kautsar adalah sungai di surga, telaga di surga. Dan mudah-mudahan kita semua yang masuki telaga Al-Kautsar, insyaallah. Kita lanjutkan tentang tafsir Al-Kautsar di episode yang akan datang. Itu karek nami Al-Kautsar yang naon sih katanya. Jadi semakin semangat ibu membaca surat Al-Kautsar. Bukan mas semangat tapi pendek ya lama ya apa Al-Kautsar. Wah, ibu nah maca Al-Kautsar nanti surat Al-Kautsar. Kita ma'alibi padahal paling demikian yang dapat disampaikan. Kita lanjutkan di episode yang akan datang tentang tafsir ayat kedua dan ketiga dari surah Al-Kautsar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.